Kami dari tim kuasa hukum, sidang hari ini bagi kami hal yang positif untuk Sen ya. Karena saksi-saksi yang diajukan saat ini adalah setelah terjadinya penganiayaan dan pasca terjadinya penganiayaan itu apa upaya yang dilakukan oleh Sen. Jadi banyak juga saksi-saksi ini kan tidak mengetahui soal kejadian peristiwa penganiayaan itu. Jadi bagi kami tentang persidangan ini ya sesuai dengan yang kami inginkan sampai dengan saat ini, bahwa positif bagi Sen, belum ada hal-hal yang mengarah kepada pembuktian dakwaan yang didakwakan oleh JPU, yang dakwaan yang berlapis tersebut. Nah, itu rekan-rekan sekalian. Pak, kalau yang terkait tadi pemisahan sidang itu dan kemudian ditolak hakim, gimana Pak? Kecewa nggak Pak? Iya, kami memang berharap bahwa pemisahan itu dilakukan karena dari dakwaannya juga dikatakan di situ bahwa dakwaannya Pak Dendi dan Sen itu dituntut secara terpisah, jadi bukan bersama-sama. Jadi oleh karena itu kami sebenarnya mungkin dari tim itu untuk dipisah sidang-sidangnya, karena memang bisa saja kan berlainan hari. Memang kalau satu hari itu yang disidangkan ya memang bisa sampai larut malam. Tapi kalau dipilih harinya umpamanya Mario Selasa, Sennya Kamis, kami bisa mengekspor dan juga punya waktu lebih banyak untuk mengungkapkan fakta-fakta persidangan. Karena itulah tugas kami untuk mengungkapkan fakta-fakta seperti tadi juga kan. Jadi kami menginginkan supaya kami bebas untuk mengungkapkan keinginan kami soal CCTV. Itu sampai sekarang juga belum dikabulkan. Kami tetap akan nanti minta untuk CCTV itu, dan juga kejadian-kejadian yang lain. Kejadian pemukulan itu kan belum diperlihatkan. Itu nanti kan mungkin ya pada saat kesaksian si Sen dan atau si Mario gitu. Pak, ada alasan lain nggak sih Pak selain alasan legal penuntutan, alasan kenapa dipisahkan gitu? Apakah ada alasan psikologis dari Sen, misalnya apakah Sen selama persidangan ini merasa terganggu dengan Mario gitu, atau terasa tertekan, terintimidasi? Nah, dalam alasan pemisahan itu adalah kami supaya bahwa peradilan itu supaya kami bisa mempunyai waktu yang lebih banyak, lebih komprehensif. Soal tekanan psikologis dan sosiologis tidak ada kaitan dengan itu. Jadi keinginan kami adalah supaya kami punya waktu, dan juga ya formal tadi bahwa ini adalah beda gitu loh. Jadi supaya jangan ada penggiringan kepada dari pihak JPU bahwa mereka ini bersama-sama berbarengan merencanakan sesuatu dan melakukan sesuatu di TKP itu. Ya, itu yang maka kami alasan secara formal. Kemudian juga supaya ini juga menjadi catatan nanti kami kan mengajukan permohonan secara tertulis. Nanti dalam putusannya juga ini supaya dipertimbangkan kenapa dipisahkan. Padahal formalnya itu adalah dipisah, penuntutan masing-masing dipisah gitu loh. Supaya nanti masuk dalam catatan putusan dari masing-masing. Putusan dari si Sen beda loh, nanti putusan Sen beda, perkaranya beda. Si Mario juga 297 ya. Jadi perannya juga beda. Oleh karena itu kita yang menginginkan supaya ini dipisah, tapi semua adalah kewenangan dari majelis hakim. Tapi kami juga akan nanti minta untuk seluas-luasnya gitu. Tadi katanya alasan teknis dari majelis hakim, kami percaya itu. Ya, kami juga di Polda juga kami sudah minta itu supaya diperlihatkan CCTV itu. Sekarang belum kita bisa buka masing-masing. Demikian juga nanti pada saat terjadinya beberapa menit ya terjadinya peristiwa itu, kita sama-sama sudah saksikan perannya masing-masing ini. Dari
Kok boleh Begitu. penegasan Pak soal tadi? Kan katanya memang sempat Sen bukan mau kabur atau membawa mobil keluar. Kan tadi kan dari Sen sudah bilang dia tidak kabur, tapi boleh dijelaskan nggak? Kenapa dia perlu merasa untuk membawa mobil itu sempat keluar seketika? Tadi ya dia yang tahu sendiri ya, kita nggak makanya tuh kami kembali juga tadi dia hanya mengungkapkan dia tidak melarikan diri, dan alasannya mengapa dia membawa mobil itu tadi kami juga nggak, Dari Sen sudah cerita belum Pak? ya kami kami juga belum menanyakan itu, makanya tadi dia yang jelaskan sendiri kan, dia jelaskan apa adanya bahwa dia tidak melarikan diri gitu. Apa alasannya kami nggak, apakah ada yang menyuruh, mungkin ada menyuruh yang melakukan supaya dia bawa mobil itu, kami ya belum menanyakan itu, dan tadi juga nggak ada disinggung oleh pengacara dari Mario tentang hal itu. Ya, Hah? Ya, bisa silakan rekan kami tambahkan ini. Saya tambah sedikit ya, hasil pemeriksaan tadi bahwa Ali dan Asum dengan jelas mengatakan bahwa klien kami Sen ikut membantu mengangkat Dapi Ozora ke mobil. Itu sangat jelas tadi oleh dua saksi yang tadi. Mengenai mobil tadi yang dibawa keluar, saksi juga pun tidak pernah tahu bilang bahwa itu mau kabur, tidak. Sama sekali saksi yang 5 orang tidak mengatakan bahwa mau kabur, karena dia pelan dan balik lagi gitu. Itu aja tambahan. Terima kasih. Mario harus bayar restitusi 100 miliar ya. Ya pada prinsipnya sih itu semua sudah ada hukumnya yang mengatur ya. Hukum acaranya juga ada. Nanti tinggal kita lihat bagaimana hakim akan mengakomodir ya mengenai restitusi itu. Sebenarnya nggak banyak yang bisa kami tanggapi dari proses itu, selain ya kita menunggu proses hukumnya ya. Cuman kalau misalnya kita juga harus sadar ya, karena selama ini kan selalu ada anggapan Mario ini dikatakan sudah dewasa. Oke, pada saat ini pun itu juga harus diterapkan. Artinya dia harus mempertanggungjawabkan apabila sudah ada nanti putusan restitusinya, dia secara pribadi mempertanggungjawabkan gitu ya. Bukan ayahnya atau bukan pihak lain ya. Jadi semua hartanya Mario pada akhirnya nanti yang atas nama dia ya bisa jadi disita untuk dilakukan pelelangan untuk membayar restitusi itu. Tapi bukan harta dari pihak lainnya. Seperti kita ketahui sekarang Mario sepengetahuan saya sih belum bekerja ya, dia hanya mahasiswa dan kita nggak tahu nanti sampai sejauh mana restitusi itu apabila nanti dikabulkan bisa dipulihkan gitu loh. Karena ini bukan ayahnya nih yang melakukan tindak pidana yang akan dihukum sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap restitusi itu. Karena kalau saya rasakan ya kita sama-sama tahu lah mahasiswa ya belum bekerja seperti apa ya, saya juga nggak tahu apakah ada aset atas nama dia. Cuman sepanjang itu bukan atas nama dia, ya itu tidak bisa ditarik untuk melakukan penggantian terhadap restitusi itu. Secara prosedur kalau tidak bisa membayar 100 miliar harta yang tidak ada, prosedurnya gimana sih Bang? Apakah diganti dengan perpanjangan masa tahanan atau seperti apa? Nah itu nanti kita lihat aja proses hukumnya seperti apa gitu loh. Jangan sampai nanti ini upaya sudah dijalankan maksimal gitu ya oleh pihak-pihak tertentu, ternyata akhirnya hanya sebuah kertas aja gitu loh. Sebuah kertas aja ya mau 100 miliar, 200 miliar, 300 miliar atau 1 triliun juga kalau hanya di kertas saja kan sayang sekali gitu loh. Karena ya itu karena pelakunya di sini yang diduga pelaku adalah hanya mahasiswa, bukan ayahnya ya. Jadi kalau mau ngincer harta ayahnya bukan lewat sini kayaknya gitu ya. Nah kira-kira seperti itu. Bang, tapi dari pihak kuasa hukum menyediakan alternatif nggak sih supaya Mario ini enggak memang terkena restitusi tapi tidak seberat yang diajukan oleh LPSK? Ya kalau upaya hukum semaksimal yang bisa kami lakukan akan kami lakukan. Cuman pada prinsipnya tunduk lah. Kami ini tunduk terhadap putusan dari majelis pada akhirnya nanti terkait dengan semua yang berjalan ya. Baik itu masalah pidananya maupun masalah restitusinya. Cuman dari saksi-saksi yang ada ini ya saya secara pribadi semakin yakin lagi bahwa
sungguh sangat bisa diperdebatkan masalah perencanaan itu. Karena yang pertama, mereka itu datang ke rumah itu, ya, mau bicara itu di teras gitu. Mau bicara itu di teras. Cuman tidak diperbolehkan sama pemilik rumah. Ya. Jangan di sini. Pindahnya pun itu ke belakang mobil. Tadi saksi-saksi satpam yang bekerja di situ menyatakan bahwa ini rumah, ini tempat kejadian, ini mobil. Jadi kalau memang mau direncanakan ya di sini dong, ngumpet dong di belakang mobil, ya kan? Ini tadinya di teras tapi nggak boleh. Itu mungkin ya. Kalau misalnya memang itu terjadi di teras, pembicaraannya seperti yang mereka harapkan, mungkin eskalasinya nggak akan sejauh ini gitu. Jadi kembali lagi kami mempertanyakan bagaimana ini bisa menjadi perencanaan. Cuman pada akhirnya nanti ya kita lihat bagaimana hakim melihatnya kan. Karena kan ini kan bukan tentang lawyer ini, bukan tentang pengacara nanti. Pendapat saya nggak ada artinya di sini, tapi pendapat hakim yang kita bisa lihat, kita bisa sajikan dari kesaksian-kesaksian ini. Apakah ini benar-benar perencanaan? Apa iya orang lagi mau merencanakan suatu itu? Tadi juga disampaikan bahwa itu tempatnya terang di bawah lampu, gitu loh. Di bawah lampu dan awalnya bener-bener mau bicara itu di teras, bahkan dihentikan oleh anak dari yang pemilik rumah, kalian jangan ngomong di sini gitu. Dipindahkan juga bukan ke tempat yang tersembunyi, yang sangat terbuka, yang sangat terang, bukan di belakang, bukan di balik mobil. Jadi kalau rumahnya di sini itu bisa melihat. Kalau misalnya dilakukan di depan mobil itu tidak bisa kelihatan gitu. Nah, jadi intinya ini nggak ada kalah menang kalau buat kami ya sebagai pengacara, nggak ada kalah menang. Di sini memang ada keadilan yang harus ditegakkan. Putusan nanti juga saya berharap menjadi keadilan juga buat Mario, buat keluarganya. Makanya tadi kita kan tidak ada masalah perkara ini diteruskan secara bersama-sama, ya kan? Tadi kan dari kuasanya Shane menyatakan bahwa minta sidangnya dipisah. Kami nggak ada masalah, karena kalau dipisah makin lama lagi keluarga korbannya juga. Masa korban kita suruh tunggu lagi sih? Lama lagi. Terus dari sisinya Mario juga biar jelas juga seperti apa yang harus dia tanggung gitu ya, karena kan dari berulang kali saya sampaikan bahwa sebenarnya sudah sangat luar biasa yang ditanggung oleh Mario dan keluarganya dalam perkara ini. Bukan hanya Mario loh yang menanggung, sekarang ayahnya juga jadi ini kok, jadi pesakitan, ditahan, hartanya semua udah disita gitu kan. Terus sekarang kita mau hukum dia seberat-beratnya. Sebenarnya bukan itulah kalau masalah pengadilan ini, masalah penegakan hukum. Hukumlah dia seadil-adilnya. Kalau memang dia terbukti melakukan perencanaan, ya lakukanlah hukuman sesuai itu. Tapi kalau perencanaannya nggak terbukti, ya yang seadil-adilnya. Makanya kalau misalnya kita mau, kalau misalnya seperti itu ya nggak usah ada pengadilan. Langsung aja kita seret ini orang kan. Kita hakimi sesuka kita gitu. Kita semua sudah sepakat, dan perencanaan itu juga ada batasan-batasannya. Mana sih yang perencanaan, mana sih yang memukul secara spontanitas, mana sih yang penganiayaan yang tidak dihukum. Itu semua ada batasannya. Nanti kita hadirkan juga ahli di situ. Pak, kalau tadi terkait sanggahan dari Mario sendiri terkait dia merasa tidak membentak, itu ada tanggapannya Pak? Dia tidak marah-marah ya. Dia sampaikan tadi kepada saya pada saat kejadian itu dia melihat ya situasinya sudah berdarah-darah, dia tuh panik gitu. Nah, jadi itu bukan reaksi orang yang masih marah, justru lebih ke panik gitu. Panik kok dampaknya sebesar itu gitu loh, baru dia sadar. Tapi kan marah-marah bentaknya si Mario itu kan dijawab oleh saksi, dianggap oleh saksi adalah suatu bentuk kemarahan, dan Sian juga mengatakan hal demikian. Itu menurut Bapak gimana? Ya itu kan penilaian. Kalau misalnya dan pada saat tadi saya tanya juga, itu kan pada si Mario itu adalah reaksi dari pertanyaannya si satpam. Ini kenapa? Dan bentakannya pun juga terukur. Maksudnya terukur itu, Bapak kalau jadi keluarga ada apa istilah itu? Ada yang dilecehkan keluarganya, ya. Ada yang dilecehkan keluarganya kan bagaimana gitu. Bentaknya kan itu. Jadi yang saya pertanyakan itu sebenarnya terjadi atau enggak sih itu sampai bisa terjadi sebuah reaksi seperti ini. Pelecehan itu yang mereka katakan terjadi, ya nanti juga akan kita lihat bener apa enggak gitu loh. Karena kan kalau saya secara logika juga nggak masuk akal saya gitu loh kalau sebel-sebel dikit gitu ya terus tiba-tiba harus terjadi sebuah
penganiayaan seberat itu gitu misalnya, ya pasti ada sesuatu hal yang sangat material gitu loh, ya walaupun kita tunggu aja. Mungkin kalau teman-teman semua di sini lihat aja di putusannya AG kemarin, terbukti nggak pelecehannya itu, ya kan? Tolong direset juga gitu loh, ya. Kita sama-sama kawal. Saya juga mengawal kok kasus ini, mengawal sama-sama supaya pembuktiannya juga maksimal dari berbagai pihak gitu loh. Bukan hanya orang di sini udah tunggu aja buat disate gitu. Nggak seperti itu pengadilan kita.